Saudara, pernah nggak kamu tuh stres gitu loh? Bukan stres mikirin orang lain, stres mikirin diri karena nggak berubah-berubah dirinya. Ini saya lihat saudara ya, banyak dalam hidupmu hal yang baik, tetapi karena ada satu hal yang buruk terjadi dan kau tidak berubah, kau juga bisa stres. Nah, seperti itulah saya melihat banyak hidup anak-anak Tuhan, saudara. Apalagi yang dikatai orang, kamu itu ya udah rajin beribadah, ikut kegiatan ini, ambil pelayanan, tapi kamu sikapnya tidak berubah, gayanya tidak berubah, masih suka bohong, masih sembarangan, masih jorok. Saudara, pasti sebenarnya saya percaya orang yang dikatai demikian, dia bukan tidak mau berubah, dia mau, tapi dia sepertinya menemukan jalan buntu gitu loh dalam hidupnya, nggak bisa berubah. Di dalam Tuhan, saudara, dengar, di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Kita harus dapatkan dulu, kekristenan itu dasarnya adalah percaya kepada firman, iman. Sebab hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Saat engkau menjadi orang percaya kepada Tuhan, lihatlah juga dirimu adalah pribadi yang juga Tuhan sudah ubahkan bahkan, karena dijadikannya ciptaan yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di dalam Kristus, rohmu adalah ciptaan baru, pribadi yang baru. Kenapa seseorang tidak berubah? Ayo. Jelas kita menemukan bukan masalah di rohnya. Di roh itu sempurna, karena diberikan roh Allah yang sempurna, yang baru. Berdasarkan itulah kita juga mendapatkan karunia kehidupan kekal, karena roh kita kekal adanya. Tubuh kita pasti sudah tidak kekal, dan itu bersifat lahiriah dan fana. Tetapi yang terus-menerus mempengaruhi sikap seseorang di dalam keterbatasan tubuhnya adalah jiwa. Nah, kalau kita bicara tidak ada perubahan, sebenarnya spesifik kita mengacu kepada jiwa yang membuat action kepada tubuhnya, baik perkataan yang dikeluarkan, raut wajah, sikap maksud saya ya, maupun kelakuannya, itu semua dihasilkan dari jiwa. Jadi dalam hal itu produsennya itu jiwa. Nah, kalau orang hidup membawa apa yang sudah ada di dalam jiwanya, yang sudah terbangun, yang sudah dibangun bertahun-tahun, puluhan tahun, sepanjang usianya dia, walaupun dia menjadi orang percaya di dalam Tuhan, kepercayaan dia kepada Tuhan tidak mempengaruhi sikap jiwanya dia. Tapi kepercayaan dia kepada Tuhan yang pertama-tama berubah adalah rohnya menjadi baru. Tapi bukan juga saya berkata bahwa seseorang percaya itu tidak ada pengaruh kepada jiwanya. Pasti dia berubah dalam misalnya keinginan untuk beribadah, keinginan untuk mencari Tuhan, kan demikian saudaraku. Kerinduan untuk mendengar firman pasti ada. Nah, saat dia mendengarkan firman, saat dia membaca firman Tuhan, pertanyaan yang tadi itu kan, kok dia nggak berubah sih? Pasangan saya kok nggak berubah sih? Kan dia sudah rajin nih. Ya, tapi kok nggak berubah sih? Atau di dalam pertengkaran, kamu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Nah, saudara, itu penghakiman, itu tuntutan. Sekali lagi, kembalikan dulu kepada porsinya. Percaya tidak bahwa Tuhan bagi dia tidak ada yang mustahil? Artinya di area, di kondisi, di situasi ini, jiwanya belum sampai menerima kehidupan itu. Sehingga yang saya sebutkan adalah apa? Perubahan itu kan didasarkan satu namanya pola. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang pola, saudara. Kalau saudara
tahu orang membuat baju ya, fashion. Dasarnya saudaraku, kalau ada tailor itu penjahit yang dia menjahitkan baju, misalnya menjahitkan kemeja, blazer atau jas ya saudara ya. Dia membuat polanya dulu. Kalau zaman dulu orang membuat pola itu dia gambarkan dan kemudian dia gunting di atas koran, itu seperti bentuk jadi pola. Sekarang pakai mesin pon, cetak gitu saudara, itu pakai karton gitu. Itu dibangun pola, berdasarkan pola itu kain itu dibentuk bagian mana, sehingga jadilah nanti pola yang baru, dan berdasarkan pola yang sudah ada itulah dijadikan pakaian yang digabungkan. Hidup kita sudah ada pola, sudah terbentuk oleh dunia ini saudaraku, sudah ada cetakannya. Nah, kalau saudara suka mengerti pola baju dan sebagainya, saudara tahu ya, kalau ada bakery kue itu kan modelnya macam-macam, itu kan ada cetakannya ya. Misalnya juga jelly ya saudara, itu ada pola cetakan berdasarkan ikuti. Nah kalau saudara sudah tuang dan sudah mengeras kan nggak bisa ya saudara, mau kita ubah lagi, rusak itu kuenya. Bagaimana kita mau mengubah pola? Gampang saudara, buatkan yang baru. Benar ya? Dia masak lagi, tuangkan dengan bentuk pola yang baru yang diinginkan, jadilah dia pola baru. Saudara bilang, saya juga paham itu kan kue. Jadi masalahnya orang kan tidak mungkin dihancurkan dan dibentuk lagi yang baru. Nah ini yang kita perlu sama-sama hari ini ambil. Saudara, bukan berarti kita mencincang ini manusia, kan tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Pemahaman kita tidak lahiriah dalam hal ini. Yang saya maksudkan adalah kita perlu merombak ulang apa yang ada di dalam jiwa itu, yang sudah dimasukkan itu. Nah, caranya bagaimana merombak ulang? Hanya satu caranya, karena yang memberi hidup itu adalah firman Tuhan. Sedangkan dulu kok bisa hidup, karena itu adalah kehidupan yang lama yang Alkitab katakan. Yang lama tadi sudah berlalu, tetapi masih dipelihara di jiwa. Gitu. Jadi tidak berarti kehidupan lama itu hilang di jiwanya, di rohnya sudah tidak ada, tapi di jiwanya masih sangat kuat melekat dan persis ada seperti itu. Cara, kata-kata yang jahat, kebiasaan buruk, itu semua sudah melekat di jiwa. Keterikatan dengan drugs dan sebagainya, itu semua sudah ada di jiwa, terpola tadi, tercetak. Caranya bagaimana? Kita tidak bisa lupakan. Kita tidak bisa buang dalam pengertian itu, saya lupakan aja, itu tidak bisa. Saya perlu membuat cetakan baru, cetakan yang Tuhan sudah sediakan melalui firman-Nya. Jadi tidak ada cara lain selain saya mengambil firman Tuhan personal. Nah, yang tadi dimaksudkan kan dia sudah ke gereja, dia sudah dengar firman. Benar, dia sudah pergi beribadah dan dengar firman, melayani. Tetapi dia tidak pernah mengambil cetakan baru berdasarkan firman itu, membentuk dirinya yang baru di dalam Tuhan. Dia tidak melihat wajahnya yang baru. Saudara tahu ya, cara mencetak itu hanya memakai firman. Karena firman itu seperti cermin memberikan gambaran. Kalau kita mau melihat diri kita yang benar di dalam Tuhan, hanya lihat di dalam firman. Nah, mulai hari ini, kalau kamu mendengar firman, jangan lagi lihat firman itu adalah buat seseorang, orang lain maksud saya, tapi buat dirimu. Tetapi tidak cukup juga sampai di situ. Ambil firman itu, masukkan ke dalam hidupmu, jadikan dirimu yang baru. Kau sedang mencetak dirimu yang baru. Butuh waktu, benar, karena itu kan bagian-bagiannya banyak. Gitu. Mungkin saudara bisa semakin jelas kalau saya taruhkan seperti itu. Saudara, misalnya engkau berjuang bergumul dengan kata-kata jorok kotor ya, dikit-dikit ngomong jorok kotor dan suka latah misalnya. Saudara kagetan orangnya artinya. Saudara kagetan itu kan rasanya tidak bisa berubah. Kalau orang kagetan itu susah saudara. Dikit-dikit kaget. Saya pernah sangat kaget sama orang karena dia terkaget-kaget. Hanya sama apa saudara, sama tali tas, dia pikir itu kecoa saudara, dan itu terjadi di dalam kendaraan sedang melaju saudaraku, banyak orang di dalam. Jadi satu mobil semuanya terkaget saudaraku, cuma berpikir ada hal besar yang terjadi. Itu sangat mengganggu. Kenapa saudara? Karena
ada traumatis, ada pola tertentu di dalam hidupnya dia. Seandainya dia mengambil itu firman kebenaran, misalnya, jangan takut, aku ada bersamamu. Sehingga saudaraku, kata jangan takut, ada Tuhan menyertai, tidak ada yang membahayakan itu, masuk penetrasi jiwanya, menguasai hidupnya. Dan itu kalau menjadi satu pola yang baru yang mendasari hidupnya dia. Saudaraku, ini bukan tentang takut kecoa. Ini tentang banyak hal yang dia takuti, dia khawatirkan. Saudaraku, dia tidak lagi takut. Misalnya tentang anaknya, tentang pasangannya. Nah, hal-hal seperti ini ya saudaraku, perlu dicetak ulang melalui firman Tuhan. Contoh lain, saudara, seorang sudah melabel pasangannya jorok dalam pernikahan. Kan beda-beda ya saudara. Ada yang satu harus bersih, yang satu ya apa adanya, pulang dari mana-mana langsung ke tempat tidur ranjang, tidak basuh. Ini yang satu sangat bersih, merasa nggak cocok sekali, dan itu menjadi pertengkaran, padahal itu bukan hal yang penting. Nah, kita perlu melihat dari bagian-bagian yang di dalam firman Tuhan katakan. Hal yang tidak penting ini jadi hal yang penting, jadi besar. Karena apa? Karena pemahamannya bukan jorok dan bersihnya, saudara. Kalau punya pemahaman yang benar di dalam kebenaran firman bahwa kasih itu ya, memberi waktu, memberi ruang bersabar, kasih juga tadi itu rela menderita, dua-duanya pasti akan bisa berubah. Tetapi perlu mengambil cetakan baru untuk firman tentang kasih, merenungkan kasih ini, menjadikannya habit yang baru, kebiasaan yang baru. Belum jelas, gak apa-apa, saya contohkan nih ya saudara ya. Saudara punya anak, saudara lihat bangun pagi dia malas, kemudian sekolah dia malas, saudara mencap dia, itu membentuk dia sehingga dia berpikir dirinya seperti perkataan orang tuanya. Nah, untuk dia bisa berubah, dia perlu diberikan kata-kata yang baru. Kamu anak yang baik, kamu anak yang rajin, kamu bisa bangun. Tetapi kan untuk mencetak itu saya perlu menemani dia. Engkau perlu menemani dia berdasarkan firman yang engkau punyai. Engkau taruhkan bahwa Papa atau Mama percaya kamu seperti ini, kata firman. Dan engkau tiap hari mencetak ulang tentang anak. Engkau akan lihat bagaimana perubahan hidupnya dia. Saudara, engkau terikat alkohol, terikat kecanduan misalnya dengan nikotin dan sebagainya. Saudara, engkau merasa itu sudah tidak bisa berubah. Engkau bisa melihat dirimu yang baru dengan melihat bagaimana engkau sudah dikuduskan, engkau sudah disucikan. Itu firman Tuhan. Karena engkau adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, tidak bercacat dan tidak bercela. Terus menerus memandang dirimu demikian, sehingga saat engkau menghisap itu rokok, engkau mau meminum itu alkohol yang menyebabkan engkau tidak punya kontrol atas dirimu, engkau melihat kembali bahwa dirimu tidak perlu mengambil itu, tidak perlu melakukan itu, dan engkau bisa hidup dengan sehat. Artinya terbangun satu cetakan yang baru, melihat dirimu bersih di hadapan Tuhan, dan engkau tidak perlu mengotori dirimu di situ. Bisa terjadi karena engkau membuat cetakan yang baru. Jadi sebenarnya perubahan itu berdasarkan cetakan, dan yang bisa mencetak engkau menjadi baru hanya firman Tuhan yang engkau ambil berulang-ulang, personal, berhidup dalam setiap bagian area kehidupanmu. Saudaraku, demikian juga dengan berbagai sikap, kebiasaan, pola hidup. Engkau perlu dibukakan, perlu terbuka untuk itu, dan kemudian bertanya bagaimana firman berbicara, bagaimana cara firman yang melihat itu dan menolong hidupmu. Nah, perubahan yang dimaksudkan adalah bukan hanya perubahan sikap. Saya mau tutup ini. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang dari dalam. Ada terlebih dahulu di dalam engkau, kemudian itu dikeluarkan. Yang di dalam itu apa? Cetakan yang baru. Nah, banyak orang tidak melihat cetakan yang baru di dalam Kristus Yesus, sehingga dia coba mengubah sikap kebiasaan yang di luar, melepaskan kecanduan, melepaskan hal-hal yang buruk. Dia bisa lepaskan berapa lama dan kembali lagi. Kalau engkau bisa melihat cetakan yang baru di dalam hidupmu, di dalam Kristus, bahwa engkau adalah ciptaan baru, utuh, tidak bercacat, tidak bercela, dan kemudian mengambil firman untuk bagian di mana engkau perlu berubah, engkau lihat perubahan itu ditumbuhkan dari dalam sampai dia terlihat
keluar. Jadilah engkau pribadi yang baru. Orang bisa melihat ini orang berbeda. Saudaraku, saya percaya ini bagian dari perjalanan orang percaya yang bisa ditumbuhkan. Amin.